Islam yang kedua, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, dapat dilihat dari ajaran dalam bidang ekonomi yang bersendikan asas keseimbangan dan pemerataan. Dalam ajaran Islam, seseorang dapat diperbolehkan untuk memiliki harta yang tidak terbatas. Namun dalam jumlah tertentu dalam hartanya itu terdapat milik orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dengan cara demikian, makin banyak harta yang kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, semakin banyak pula sumbangan yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Dalam hal demikian, kesenjangan itu tidak menciptakan kecemburuan, karena dari harta-harta orang-orang yang kaya itu ada hak orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, misi Islam dalam bidang ekonomi ini dapat dilihat pula dari perintah berdagang dengan cara yang jujur. Bagi pedagang yang jujur, tentu tidak boleh mengurangi timbangan, tentu tidak boleh mengurangi takaran, tentu tidak diperkenankan monopoli. Barang dikumpulkan, dikuasai, satu produk dikuasai untuk dijual pada saat masyarakat membutuhkan dengan harga yang mahal tentu. Ini terkait dengan kebutuhan pokok, ya, terkait dengan kebutuhan pokok. Dimonopoli, misalnya monopoli beras, monopoli minyak sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi pedagang dituntut untuk menjadi pedagang yang jujur, ya. Karena pedagang yang jujur itu banyak, tetapi pedagang yang curang itu ada. Misalnya dalam timbangan, ketika ditimbang itu 1 kilo, tetapi ketika kita nanti mengecek kembali timbangan tersebut di tempat yang lain, atau kita punya timbangan sendiri, nah timbangan sebenarnya cuma hanya misalnya 7 on, cuma hanya 8 on. Nah itu dilakukan oleh pedagang yang curang. Kemudian pedagang yang menipu, misalnya kualitas dari segi kualitasnya, misalnya KW 4 dikatakan ini tidak KW, artinya lebih baik, jadi menipu. Kemudian rekayasa harga, seolah-olah dagangannya banyak diminati untuk menarik pembeli yang lain dengan rekayasa harga yang tinggi yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Kemudian yang ketiga di sini, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam bidang politik terlihat dari perintah Al-Quran agar seorang pemerintah itu bersikap adil yang Bapak katakan di atas, kemudian bijaksana terhadap rakyat yang dipimpinnya, memperhatikan aspirasi dan kepentingannya rakyat yang dipimpinnya, mendahulukan kepentingan umum, ya,
kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan rasa aman, memberikan keamanan dan ketentraman kepada masyarakat. Jadi idealis sekali dalam misi Islam dalam bidang politik pemerintahan. Kita barangkali pernah mendengar riwayat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, malam-malam dia keliling, apakah rakyatnya dalam kondisi mapan, takut jangan-jangan ada rakyatnya yang miskin, yang tidak memiliki bahan makanan untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu merupakan contoh ibrah dari seorang pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang memeras rakyatnya dengan pajak yang tinggi, tapi pemimpin yang peduli. Dan ketika Umar mendapati di dalam satu keluarga anaknya menangis dan melihat mengintip kondisi rumah tersebut, seorang ibu sedang merebus batu hanya untuk menghibur anaknya supaya tidak menangis. Tapi anaknya menangis karena memang kondisi lapar itu tidak bisa ditutupi dengan senyuman, menangis. Sehingga di situ Umar merasa bersalah sebagai pemimpin daripada negeri tersebut, sebagai khalifah, merasa bersalah. Ada salah satu keluarga yang kondisinya dalam kondisi lapar. Nah, itu menjadi introspeksi bagi Umar bin Khattab. Bukan hanya membantu, tetapi juga memberi solusi. Memberi solusi bagi kesejahteraan rakyatnya yang dipimpin. Itu sebagai ibrah, contoh yang baik dari seorang pemimpin. Kemudian dalam hal hukum, di sini misi keempat dalam hal hukum, dalam bidang hukum, di sini terlihat dari perintah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 sebagaimana tersebut di atas. Ya. Di sini sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut memerintahkan seorang hakim agar berlaku adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara dengan tidak memandang perbedaan pada orang yang berperkara. Hakim adalah bagian dari pemerintah. Ini kalau hakimnya tidak berlaku adil terhadap orang yang berperkara, maka ini berlaku bahwa pemerintahnya tidak berlaku adil. Jadi harus berlaku adil kepada orang yang berperkara. Tidak ada
misalnya dimenangkan dengan cara menyuap hakim, menyogok hakim, kemudian perkaranya dimenangkan. Nah, itu hakim yang tidak berlaku adil. Dengan demikian, kalau hakimnya tidak berlaku adil, maka tentu pemerintahnya juga tidak berlaku adil. Jadi, pemerintah harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang kelima di sini, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dapat pula dilihat dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan. Islam menganjurkan belajar sungguh pun dalam keadaan perang dan menuntut ilmu mulai dari lahir buayan sampai liang lahat. Itu sebagai konsekuensi yang dibangun oleh Islam dalam bidang pendidikan. Tentu sebagai umat Islam, kalau kita mengamalkan konsep-konsep Islam dalam bidang pendidikan, betapa luar biasanya kemajuan yang akan didapatkan oleh umat Islam dalam bidang pendidikan agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Betapa kita berekspektasi, membayangkan betapa majunya kalau umat Islam melaksanakan, mengamalkan dalam bidang pendidikan ini.